Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Umi Humairah. Sekarang kita telah memasuki bab 7, yaitu Internet Gateway. Nah, pada Internet Gateway, di sini kita akan mempelajari 10 materi. Jadi yang pertama ada pengenalan Internet Gateway, kedua tahapan konfigurasi NAT, tiga konsep konfigurasi WAN, keempat konfigurasi WAN dengan metode DHCP client, kemudian yang kelima ada konfigurasi WAN dengan metode manual, 6 konfigurasi LAN, 7 konfigurasi NAT, 8 matrix, 9 pelapihan konfigurasi, dan yang terakhir ada ARP. 1. Pengenalan Internet Gateway. Oke, jadi pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari mengenai Internet Gateway. Untuk membantu pembahasan kali ini, saya telah menyiapkan sebuah topologi yang akan kita gunakan untuk kedepannya. Yang mana di sini terdapat 5 PC dengan satu perangkat switch dari vendor Cisco, dan juga terdapat satu perangkat mikrotik yang terhubung ke internet, dan goals-nya adalah agar router kita dapat terhubung ke internet, yang mana nantinya akan kita sharing ke klien sehingga sekumpulan PC ini dapat mengakses internet. Nah, inilah yang disebut dengan konsep dari Internet Gateway. Kemudian kita bisa langsung mengimplementasikannya pada environment PNetLab kita. Di sini saya sudah memiliki perangkat mikrotik yang tersambung dengan internet. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita dapat menambahkan switch ya teman-teman. Jadi untuk caranya kita klik kanan, lalu pilih node. Selanjutnya kita klik Cisco IOL karena saya menggunakan vendor Cisco. Tapi kalian juga bisa menggunakan vendor lainnya ya. Untuk mencari image perangkatnya, kalian dapat mengunjungi sebuah website yaitu LabHub atau yang sudah saya taruh di deskripsi. Sekarang di sini untuk namanya kita bisa ubah menjadi SW strip Cisco, dan pada bagian icon kita ubah menjadi switch. Caranya kalian dapat mengetikkan switch di kolom pencarian. Kemudian saya akan gunakan icon yang biru ini. Lalu klik select. Selanjutnya untuk Ethernet saya pilih 2 karena untuk masing-masing Ethernet memiliki 4 port. Jadi di sini kita akan memiliki 8 port yang tersedia. Kemudian kita bisa save, dan selanjutnya kita bisa tambahkan PC client dengan cara klik kanan, lalu pilih virtual PC yang sudah tersedia pada PNetLab-nya. Di sini saya akan menambahkan 5 PC sekaligus. Kemudian kita scroll lalu klik save. Nah, karena di sini namanya tidak beraturan, maka kita dapat mengubahnya secara manual, yaitu dengan cara satu persatu. Jika sudah, selanjutnya kita bisa hubungkan internetnya. Nah, untuk saat ini kita sudah selesai mempersiapkan topologi yang akan kita gunakan. 2. Tahapan konfigurasi NAT. Nah, setelah kita memahami konsep dari Internet Gateway, selanjutnya kita juga perlu mempelajari tahapan-tahapan yang dilakukan dalam konfigurasi Internet Gateway. Jadi untuk yang tahapan pertama terdapat NAT atau Network Address Translation, yaitu untuk mentranslate IP address private menjadi public. Jadi untuk membangun sebuah jaringan lokal, semua PC yang ada memiliki IP private. Sedangkan syarat untuk terhubung ke internet yaitu menggunakan IP public. Maka saat PC tersebut ingin mengakses internet, ia akan melalui router yang bertugas untuk menerjemahkan IP. Dan untuk konfigurasi NAT, kita akan melakukan pemilihan chain serta out interface dan juga pemilihan action. Untuk tahapan yang kedua ada konfigurasi WAN atau Wide Area Network, yaitu koneksi antara router ke ISP kita. Pada konfigurasi WAN, kita akan mengkonfigurasi DHCP client karena yang bertindak sebagai DHCP server adalah ISP-nya. Nah, misalkan ISP sudah ada DHCP server, maka mikrotik kita bisa kita konfigurasikan sebagai DHCP client. Nah, apabila ISP tidak menyediakan DHCP server,
maka kita bisa memberikannya secara manual atau statik. Selanjutnya, yang ketiga adalah konfigurasi LAN atau Local Area Network, yaitu cakupannya dari router mikrotik ke klien yang ada. Nah, untuk konfigurasi LAN, kita akan konfigurasi IP address dan DHCP server. Jadi, posisinya itu, saat mikrotik kita terhubung dengan ISP, maka ia akan bertindak sebagai klien. Namun, pada mikrotik dengan cakupan LAN, maka dia bertindak sebagai server, yaitu memberikan atau sharing internet ke PC yang ada. 3. Konsep konfigurasi WAN. Nah, di sini kita akan membahas konsep konfigurasi WAN atau Wide Area Network, yaitu koneksi antara router mikrotik dengan ISP penyedia internet. Untuk konfigurasi WAN terdapat dua cara metode. Yang pertama ada yang menggunakan DHCP client, dan ada juga yang menggunakan statik atau manual. Untuk perbedaan dari keduanya, jika kita menggunakan konfigurasi WAN dengan cara DHCP client, itu apabila cakupan networknya menyediakan DHCP server, sehingga mikrotik dikonfigurasikan dengan DHCP client, maka dia akan mendapatkan IP address secara otomatis. Sedangkan jika ISP tidak menyediakan DHCP server, maka mikrotik tersebut perlu dikonfigurasikan IP secara statik ataupun manual. 4. Konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Untuk konfigurasi WAN, nantinya kita akan melakukan dengan CLI dan juga Winbox ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bisa praktekkan. Di sini kita nyalakan router mikrotiknya terlebih dahulu, kemudian masuk ke terminalnya. Di sini kita login terlebih dahulu. Nantinya kita akan melakukan konfigurasi menggunakan DHCP client. Secara default, kita sudah mendapatkan IP DHCP client. Maka jika kita cek dengan IP DHCP sleep client print, dan perhatikan ini adalah IP DHCP milik kita. Lalu bagaimana jika mikrotik kita belum terkonfigurasi DHCP client dan ISP menyediakan DHCP server? Maka di sini kita bisa melakukan penghapusan IP DHCP client-nya. Caranya kita masuk dulu ke menu IP DHCP client. Oke, di sini karena IP-nya berada di number 0, maka langsung kita ketikkan saja remove number sama dengan 0. Setelah IP-nya terhapus, kita bisa kembali ke menu awal. Jika kita coba cek interface mikrotik dengan command interface print, dan perhatikan di sini kita memiliki 4 interface, yang mana pada Ether 1 itu adalah IP DHCP yang mengarah ke ISP. Langsung saja kita konfigurasikan IP DHCP client melalui CLI. Kita masukkan perintah IP DHCP client add interface sama dengan Ether 1, kemudian disable sama dengan no. Jika sudah, kita cek IP address print, maka di sini kita sudah mendapatkan kembali IP DHCP client-nya. Kemudian kita cek IP DHCP client print detail, dan perhatikan di sini kita mendapatkan parameter gateway, DNS, dan juga IP address-nya. Nah, untuk yang berbasis GUI, kita konfigurasikan menggunakan Winbox ya teman-teman. Di sini saya login terlebih dahulu. Untuk menu DHCP client terdapat pada menu IP, kemudian klik DHCP client. Di sini terdapat IP DHCP yang kita dapatkan dari konfigurasi secara CLI. Oke, untuk konfigurasi dengan Winbox, yang pertama kita hapus IP-nya terlebih dahulu. Kemudian kita klik tombol plus untuk add. Kemudian di sini kita pilih address-nya yaitu Ether 1. Dan jangan lupa DNS dan NTP-nya kita checklist. Jika sudah, bisa kita apply. Maka kita akan mendapatkan parameter gateway, DNS server, dan juga IP address-nya. Di sini kalian bisa perhatikan pada titik terakhir bagian IP gateway dan DNS karena nantinya akan kita butuhkan. 5. Konfigurasi WAN dengan metode manual. Sekarang kita akan mengkonfigurasi WAN secara statik atau manual dengan syarat ISP tidak menyediakan DHCP server. Oke, langsung saja kita praktikkan dengan menggunakan CLI terlebih dahulu. Seperti sebelumnya, kita akan menghapus IP address-nya. Caranya kita masuk dulu ke dalam IP DHCP client. Kemudian print. Di sini IP-nya berada di number 0. Jadi kita bisa langsung ketikkan remove number sama dengan 0. Lalu print.
Dan di sini IP-nya sudah tidak ada ya. Kemudian kita cek untuk DNS ataupun gateway-nya. Kita cek gateway-nya dengan perintah IP root print. Kemudian kita cek IP DNS print. Dan di sini keduanya sudah tidak ada ya. Jadi yang akan kita konfigurasikan adalah IP DHCP client, gateway, dan juga DNS-nya. Langsung saja kita konfigurasikan pada terminal. Di sini kita akan konfigurasikan IP address-nya terlebih dahulu. Jadi langsung saja kita ketikkan IP address sama dengan misalkan IP-nya itu 192.168.19.136/24. Kemudian interface-nya sama dengan ether1. Lalu kita cek dengan IP address print. Maka di sini sudah terisi ya IP-nya. Kemudian kita pastikan bahwa IP-nya sudah bisa ping ke ISP-nya. Kita ketikkan ping 192.168.19.2. Oke, di sini sudah bisa ping ya. Selanjutnya kita konfigurasikan default gateway-nya. Di sini kita ketikkan IP root at gateway sama dengan 192.168.19.2. Kemudian kita cek IP root print. Nah, di sini address-nya sudah ada ya. Nah, kalian bisa perhatikan di sini terdapat huruf A dan juga S. Yang mana untuk A artinya adalah aktif dan yang S ini adalah static. Selanjutnya kita coba ping 888. Maka di sini sudah berhasil ya. Oke, kita lanjut konfigurasikan DNS-nya. Di sini kita ketikkan IP DNS set server sama dengan kita masukkan IP-nya yaitu 8.8.8.8. Lalu kita cek dengan IP DNS print. Dan di sini sudah ada ya. Kemudian kita coba ping google.com. Oke, di sini juga sudah berhasil ya. Selanjutnya kita akan konfigurasikan menggunakan aplikasi Winbox. Nah, pertama kita konfigurasikan dulu IP address-nya. Di sini kita klik IP, lalu addresses. Di sini IP address ether1-nya kita hapus dulu. Kemudian kita klik tanda plus. Lalu kita ketikkan IP-nya yaitu 192.168.19.136/24. Kemudian apply, lalu oke. Selanjutnya kita konfigurasikan default gateway. Di sini kita klik menu IP, lalu kita klik routes. Nah, yang AS ini adalah konfigurasi di CLI. Ini kita hapus saja. Kemudian kita klik add. Di sini IP address-nya kita biarkan 000. Terus gateway-nya kita isi dengan IP yang sama pada terminal yaitu 192.168.19.2. Kemudian apply lalu oke. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kemudian untuk DNS kita klik IP lalu DNS. Di sini sudah terisi 888. Untuk yang lainnya kita biarkan by default saja. Lalu kita apply dan oke. Jika kita cek pada terminalnya, kita ping 888. Di sini sudah bisa ya. 6. Konfigurasi LAN. Oke, lanjut kita konfigurasikan LAN yaitu local area network. Di sini nanti kita akan mengkonfigurasi IP address yang mengarah ke klien yaitu ether2. Kemudian kita juga akan mengkonfigurasi DHCP server. Nah, tools dari DHCP server sendiri adalah laptop-laptop yang terhubung ke Mikrotik dapat memiliki IP secara otomatis. Jadi nanti Mikrotik kita akan berperan sebagai DHCP server. Langsung saja kita praktikkan pada aplikasi Winbox. Jadi nanti kita akan melakukan konfigurasi IP address di Ether yang mengarah ke klien dan juga konfigurasi DHCP server. Yang pertama, kita konfigurasikan IP address-nya dulu dengan cara mengklik menu IP lalu address. Nah, di sini yang mengarah ke klien itu ether2 dan di sini saya sudah memiliki IP address-nya. Jika kalian belum ada, kalian bisa tambahkan saja IP-nya pada ether2. Selanjutnya, untuk DHCP server, kalian bisa klik IP, kemudian klik DHCP server. Di sini kita klik yang DHCP setup, kemudian pada interface-nya kita ubah menjadi ether2, lalu klik next. Kemudian kita pastikan IP network yang ada di ether2 itu sudah benar. Jika sudah, kita klik next.
Kemudian IP address gateway-nya pastikan sudah sesuai dengan Ether 2. Nah, jika sudah, kita next saja. Selanjutnya, ini adalah address yang akan kita dapatkan dari klien. Ini kita next. Untuk DNS servernya adalah 888. Kita next saja. Kemudian untuk last time, ini kita next. Jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya, kita bisa lakukan pengujian pada kliennya, yaitu pada Pinet Lab. Di sini kita nyalakan switch dan PC-nya. Jika sudah, kita buka terminal kelima PC sekaligus ya. Pada terminal PC 1, kita ketikkan show IP. Dan di sini masih kosong ya. Nah, untuk bisa mendapatkan IP secara DHCP, kita bisa ketikkan IP DHCP. Nantinya di sini akan muncul notif Dora yang mana dia melakukan request dan akan memunculkan output. Dan di sini saya sudah berhasil mendapatkan IP-nya. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada semua PC-nya ya. Maka di sini semua PC yang ada sudah memiliki IP address. 7. Konfigurasi NAT. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Winbox-nya. Di sini untuk konfigurasi NAT, kalian bisa klik menu IP, lalu klik firewall, kemudian klik NAT, lalu kita klik tanda plus atau add. Nah, pada bagian chain, kalian bisa pilih yang SRC NAT. Kemudian di bagian out interface kita pilih yang Ether 1, lalu klik action, dan di sini kita pilih yang most curate. Nah, jika sudah, kita apply lalu OK. Kemudian kita akan lakukan percobaan pada PC. Di sini kita ketikkan ping 888 dan ping google.com. Nah, jika TTL maka artinya sudah berhasil ya teman-teman. 8. NAT tricks. Di sini kita akan mempelajari sebuah trik di mana kita bisa melakukan settings hanya pada VPC 1 yang dapat mengakses internet. Langsung saja di sini kita klik menu IP, lalu firewall, kemudian NAT. Selanjutnya ini kita klik 2 kali saja. Pada bagian advance, kita masukkan IP. Di sini kita cek dahulu pada terminal VPC 1. Ini terdapat IP 192.168.88.254. Nah, IP tersebut kita masukkan ke dalam kolom SRC address. Jika sudah, kita klik apply lalu OK. Kemudian kita lakukan pengujian pada VPC 2 yang mana PC tersebut tidak mendapatkan akses internet. Kita coba cek show IP. Di sini dia mendapatkan IP yang berbeda. Kemudian kita ping google.com. Di sini dia tidak bisa ya. Selanjutnya kita buka aplikasi Winbox-nya lagi. Nah, akan tetapi jika address-nya kita centang seperti ini, berarti selain IP address dari VPC 1 itu bisa internetan, sedangkan yang IP-nya sama tidak bisa. Oke, kita coba pada VPC 1. Ini kita ketikkan ping google.com. Nah, di sini sudah tidak bisa ya teman-teman. Terlebih jika kita cek pada VPC 3, misalkan kita ping google.com, maka di sini dia akan bisa ping.